Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan seorang pembesar harismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama Samamah. Adalah salah satu orang yang paling memusuhi Islam. Dia banyak membunuh para pemeluk agama Islam. Namun pada akhirnya, ia tertangkap dan menjadi tawanan pihak Muslim. Tawanan ini pun diajukan ke hadapan Rasulullah. Segera setelah melihat Samamah, beliau memerintahkan para sahabat di sekelilingnya, perlakukan dia dengan baik. Samamah sangat rakus bila makan. Ia bisa melahap jatah makanan 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Rasulullah pergi ke tempat istrinya dan berkata, "Hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kalian siapkan." Samamah menyikat habis semua makanan yang dihidangkan padanya. Sementara Rasulullah dan keluarga mengalah tidak ikut makan. Hal ini terjadi beberapa kali. Setiap harinya Samamah hanya makan, minum, dan tidur. Ia juga selalu memperhatikan perkembangan yang akan terjadi terhadap dirinya. Setiap kali bertemu Nabi, ia selalu mengatakan, "Muhammad, aku telah membunuh orang-orangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh saja aku. Namun jika kamu menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang kamu inginkan." Rasulullah hanya mendengarkan ucapannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian Rasulullah membebaskan Samamah pergi. Setelah melangkah beberapa jauh, Samamah berhenti di bawah sebuah pohon. Ia selalu berpikir, dan berpikir. Kemudian ia duduk di atas pasir dan masih tetap tidak habis pikir. Setelah beberapa lama ia bangkit, lalu mandi, dan mengambil air wudhu dan kemudian kembali menuju rumah Rasulullah. Dalam perjalanan menuju rumah Rasulullah, ia menyatakan masuk Islam. Samamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah, dan kemudian pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Sesampainya di sana, Samamah menyatakan dengan suara lantang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saat itu, Mekah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang menghampirinya dan mengepungnya. Pedang sudah terayun-ayun mengintai kepala dan lehernya. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah, kita tidak akan hidup." Samamah menimpali, "Tetapi itu saja tidak cukup. Kalian telah sering menyiksa Nabi Muhammad. Pergilah kalian menemuinya, dan minta maaflah pada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, maka aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari Imamah masuk ke Mekah." Samamah kembali ke kampung halamannya, dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Mekah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekah. Para penduduk Mekah mengajukan permohonan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, Engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini?" Seketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Samamah, memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Mekah. Samamah dengan rela hati mematuhi perintah tersebut. Penduduk Mekah pun selamat dari bahaya kelaparan. Dan seperti yang sudah-sudah, setelah mereka kembali menerima suplai gandum, mereka mulai mempersiapkan rencana busuk untuk menyingkirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dari Samamah kita belajar bahwa dengan berbuat baiklah kepada setiap orang, baik itu yang baik-baik kepada kita atau orang yang memusuhi kita. Karena mungkin orang yang memusuhi kita suatu saat akan menolong kita. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.